Kita menambah rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan segera meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Yang ketiga, mari kita saksikan kegiatan pasar lelang yang telah kami lakukan beberapa kali di Jawa Tengah ini. Pasar lelang kami dilaksanakan di Jawa Tengah ini betul-betul bersinergi dengan Dinas Perdagangan Provinsi. Jadi dari bantuan-bantuan dinas ini sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Nah, tidak hanya Dinas Perdagangan Provinsi yang membantu kami, Bapak Gubernur juga membantu kami, yaitu dengan jalan menerbitkan peraturan gubernur. Dari peraturan gubernur itu juga diterbitkan surat dari Sekretaris Daerah kepada Bapak Bupati Kepala Daerah. Jadi Bupati di wilayah Jawa Tengah itu mendukung kegiatan pasar lelang. Gitu. Nah, kami bersama dinas itu ya memang kadang soal ke kabupaten untuk minta petunjuk. Gitu, seperti itu. Nah, kita saksikan bersama. Mungkin di sini ada kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan. Nanti Bapak itu bisa menyempurnakan agar kami akan lebih baik. Ini mulai dari pendaftaran. Ini IT-nya aja ada 7 orang. Jadi koperasi menyediakan petugas untuk pendaftaran 7 orang. Nah, ini direktur kami Pak Sudoro ini. Ini pesertanya hampir 360 orang yang hadir di sana. Bapak Gubernur kita, Bapak yang berada di Karanganyar, Pak Yudi, komoditi. TVRI juga secara ikhlas membantu kami di dalam menyiarkan ini. Selalu datang. Ini Bapak Koro Subroto, ini beliau ini guru lelang kita yang nah ini ngadep Pak ya, berdiri Pak ya ini. Nah ini guru lelang kita masih muda ini. Ini Bapak Bupati kita Juliet Mono dari Karanganyar. Sangat senang sekali. Jadi semuanya difasilitasi beliau. Di sana ada 2 gudang. Itu Palur 1 dan Palur 2. Mulai mendaftarkan komoditinya, jadi komoditi ini dilengkapi dengan data-data yang agak akurat. Data-data yang agak akurat maksud saya begini, begitu dia itu kita upgrade, kita datangi ke rumahnya, itu beliau itu memang punya komoditi. Nah, barangnya di mana? Seperti itu. Barulah dia nanti membawa sampel ke panitia. Nah, ini sampelnya sedang diberikan pada panitia. Hanya saja waktu itu kami memang berkhayal mempunyai software yang begitu komoditinya masuk, itu tuh difoto, ditampilkan di layar. Tapi hingga sekarang kami belum ketemu rekan-rekan di 5 provinsi itu yang metodenya seperti itu. Jadi misalnya barangnya masuk ke panitia, terus data bisa ditampilkan di layar. Ini saya masih berkhayal seperti itu. Ini masih teksturnya.
para tamu ini disediakan hotel gratis juga. Jadi tamu-tamu yang datang ke Kabupaten Karanganyar yang dari luar kabupaten ini sudah disediakan, walau kamarnya tidak banyak ya, hanya 22 kamar, isi kamarnya 3. Itu bagi mereka yang memang butuh fasilitas itu dibantu. Pada saat itu perbankan nasional, artinya bank-bank daerah itu juga ada yang kita ambil rawuh. Sehingga para peserta itu apabila tidak punya uang untuk melengkapi pembeliannya, itu dibantu bank yang ada di situ. Ini ada 5 komponen yang perlu saya sampaikan dalam kegiatan kamu lelang ini. Yang pertama yaitu, mohon izin Pak Lili, masih 10 menit untuk waktu Pak Lili. Ya. Jadi program Pak Lili apa yang dilaksanakan di 2016? Oke, bisa dimatikan untuk ini kita sampaikan bahwa dalam tahun 2016 ini Koperasi Pasar Lelang sudah membuat jadwal lelang, yaitu kemarin kita tampilkan itu 5 kali. Itu sebenarnya revitalisasi, tapi setelah ternyata ada bantuan dari KPP itu menjadi 9 kali mulai bulan Maret ini, bulan Maret sampai bulan Desember. Khusus untuk bulan Juni itu tidak melakukan karena puasa ini untuk jadwal kegiatan yang lain. Lalu yang kedua mengenai kegiatan lain koperasi itu, pada saat ada yang menawarkan beras atau yang menawarkan jagung, apabila di saat lelang itu barangnya tidak laku, nah ini dibeli oleh koperasi dengan modal yang sangat terbatas itu, seperti yang kemarin saya sampaikan, 250 juta itu dapat hanya sekitar 3 truk atau sekitar 24 ton. Nah 24 ton itu keuntungan rata-rata itu hanya sekitar 5 juta. Nah, sehingga bisa cukup untuk membiayai kegiatan yang sifatnya di luar pasar lelang. Nah, mengenai hambatan-hambatan yang ada, kelihatannya hingga sekarang menurut saya ya, mungkin pandangan bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain itu beda dengan kami. Kami kebetulan orang praktisi ya, saya dibekali teknis itu selama hampir 12 tahun tuh. Ijazah saya itu teknik semua. Jadi dari praktisnya saja itu kami tidak mengalami hambatan. Karena kami mempunyai kemampuan untuk memikat ya. Jadi ya memikat itu maksudnya begini, menghibur supaya petani mau datang gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi ada hubungan emosional. Jadi saya memanggil mereka itu tidak ada hambatan. Nah, hanya bedanya begini, yang kita aturi datang itu pelaku baru, tidak pelaku lama. Kalau pelaku lama kadang-kadang kalau juga masuk. Nah ini bisa cerita sama kanan kiri kan, gue disangoni tak orang begitu. Sehingga kita pakai pelaku yang benar. Nah, sebenarnya tidak ada hambatan dalam prosesnya. Namun ini secara umum karena tadi petani plus komoditi, ini yang pertama pelakunya. Yang kedua yaitu harus ada lembaga SNI. Nah, ya. Yang ketiga penyelenggara. Yang keempat pembeli dan penjual, ditambah lagi yaitu gudang SRD. Jadi kalau 4 komponen ini terpenuhi, nggak ada hambatan. Nah, hanya saja 4 komponen ini belum terpenuhi dengan baik, belum bersinergi. Sehingga di Jawa Tengah itu saat ini baru mencoba untuk mengadakan sinergitas tadi. Nah, ini mengenai hambatan secara umum, itu pelaksana tidak fokus untuk satu pekerjaan. Kalau saya murni kerja di koperasi walaupun tidak dibayar selama 5 tahun,
Iya, murni setiap hari saya datang ke kantor, bukan setiap hari, setiap minggu saya datang 4 kali, 3 kali 4 kali itu ke kantor. Perjalanan saya dari rumah kami menempuh 80 kilo. Nah ini kenapa kok ada hambatan? Karena petugasnya tidak fokus. Biasanya petugas pasar lelang itu sambil gitu. Jadi rekan-rekan itu mungkin ya, itu sambil sudah punya pekerjaan utama apa, terus dia nyambi di pasar lelang. Jadi hambatannya. Kalau saya enggak, saya memang murni koperasi pasar lelang. Yang kedua yaitu jumlah pengurus koperasi itu untuk melaksanakan ini sangat terbatas, karena koperasi belum bisa membiayai pengurusnya tadi itu. Padahal jumlahnya sangat banyak ini pengurus yang dibutuhkan. Nah, itu yang dua. Yang ketiga itu sumber daya manusia di situ itu pengurus koperasi itu non sewu. Kalau dites belum paham SOP pasar lelang, belum apa PTT. Iya ada. Jadi masih bukan seperti itu. Nah, yang keempat yaitu petugas pengawas berkelanjutan itu yang kemarin saya katakan bahwa KBI itu belum bisa rawuh ke tempat kami. Kami sangat berharap itu KBI termasuk arbitrage. Kebetulan itu lelangnya spot. Coba kalau lelangnya itu forward, sebagian besar lelangnya malah spot. Kalau forward malah manajemen risikonya lebih tinggi, sehingga andai kata ada pengawasan yang berkelanjutan ini akan cantik. Nah, kami akan melaksanakan pengawasan berkelanjutan. Oh iya, kami ada petugas khusus yang tugasnya itu ngebel tadi pelaku usaha yang itu nilai mana kemarin jadi dibayar enggak, sudah dibayar berapa. Jadi pengawasan transaksi itu tetap kita lakukan. Yang kelima yaitu, nah ini pengurus koperasi itu harus menarik, memang harus menyenangkan para ini pelaku usaha, karena orang pengusaha itu kan sangat terbatas waktunya, disuruh datang itu coba gimana? Kalau kita tidak menarik, tidak bisa memikat, tidak mau datang ya. Nah yang terakhir yaitu biaya lelang sangat besar. Andai kata tidak difasilitasi oleh dinas perindustrian, dalam hari ini hubungan-hubungan yang saya ceritakan, andai kata Bapak Bupati kita tidak membantu memfasilitasi dengan SKPD-nya. Bahkan kemarin itu selama 1 minggu ada kepala dinas perdagangan kabupaten yang datang ke kantor kami. Seminggu itu sudah 3 kali orang tanya, Pak Lili, ini bulan ini ada lelang enggak? Wah ini langsung saya acungi jempol ya. Kepala dinas sama itu dari kabupaten jauh-jauh kantor kami tanya begitu. Maksudnya gimana Bu? Kalau memang Pak Lili bulannya ada lelang di sini, saya tak menyediakan dananya untuk kegiatan itu. Nah ini loh Bu. Jadi di sana seperti itu, sehingga andai kata tidak ada bantuan seperti yang saya ungkapkan ya biayanya besar. Namun karena sudah dibantu mereka, biaya kami sangat kecil, sehingga bisa kita laksanakan dengan baik. Ini yang kami yang terakhir, himbauan untuk kami sendiri atau untuk rekan-rekan yang lain supaya bisa seperti itu. Langkah yang pertama yaitu monoloyalitas. Jadi kita itu jelas tidak bisa nyambi, tidak bisa. Tuh. Harus kita lagi Pak Lili. Nah, yang kedua yaitu jumlah pengurusnya ada 15. Nih. Yang ketiga yaitu nah ini pengurusnya harus memahami peraturannya gitu. Yang keempat ini ada pertanggungan jawabnya. Ini kepada dinas dan kepada lembaga. Saran-saran kami apabila pengurus koperasi tidak bisa memenuhi standar layanan minimal sebagai penyelenggara pasar yang tersebut di atas, sebaiknya dinas perindustrian dan perdagangan ini memberikan ini bimbingan yang asah dan aso. Namun kalau sudah di aso, di asi ya diasahi tapi masih seperti itu ya sudah ditinjau lagi saja perizinan yang diberikan pada penyelenggara pasar lelang. Ini harapan kami, daripada mikir-mikir setahun 2 tahun dan selesai tinjau aja itu perizinannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ke dinas perdagangan itu ada datanya, jadi tidak ada masalah. Hanya saja KBI itu tadi tidak mau datang. Maksudnya ini kirim kerja ke Indonesia sebagai penjamin. Kita Kenapa?
Datanya sudah sabar, data SMS. Kendala buat bagaimana untuk mendatangkan. Saya mau minta tolong Pak Bapeti agar Oke. menghadirkan begitu. Baik. Karena kami tidak berani Mohon menuntut teman-teman mereka. dicatat untuk KBI tidak mau hadir di Iya. lelang Jawa Tengah. Nanti kita sampaikan ke pimpinan untuk dapat kita koordinasikan. Monggo. Cukup ya Bu ya. Ya, Oke. terima kasih. Makasih Bu Mia. Mungkin ada